Merdesa. Selamat berjumpa lagi dengan Ki Gundul Prasojo. Seperti kita tahu, beberapa hari ini kita diramaikan oleh adanya konflik terkait Pilkades di Bangkalan, sehingga menimbulkan korban jiwa sebanyak 3 orang. Saya secara pribadi maupun sebagai kepala desa mengucapkan berbela-sungkawa bagi korban-korban yang meninggal, dan semoga hal semacam ini ke depan tidak ada lagi. Pernah saya sampaikan bahwa konflik Pilkades itu beda dengan proses pilpres, pilkada maupun pileg. Karena memang antara calon yang dipilih dengan yang memilih adalah satu lingkungan kecil. Di situ ada kekerabatan-kekerabatan dan lain sebagainya, sehingga itu suasananya memang berbeda dengan proses pil-pil yang lainnya. Ada 2 pelajaran menarik yang dapat kita ambil dari kejadian di Bangkalan, Madura ini. Pertama, konflik Pilkades yang seperti ini, meskipun ini bisa diselesaikan secara hukum dalam waktu dekat, tetapi dampak psikologisnya tentu yang saya katakan sampai 2-3 tahun ke depan belum bisa selesai. Di setiap daerah tentu konflik Pilkades itu ada, cuma tingkatannya yang mungkin berbeda. Di desa, kabupaten lain mungkin bila terjadi proses Pilkades semacam ini, hanya menutup jalan, akses jalan misalnya ditutup, ada tempat ibadah ditutup, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, proses Pilkades yang terjadi di Bangkalan itu karena, kalau saya nggak salah informasi, ada calon incumbent digugurkan dalam proses seleksi. Regulasi ini yang memang perlu dievaluasi kembali. Dalam undang-undang disampaikan bahwa bila calon lebih dari 5 akan dilakukan seleksi melalui ujian. Dan bila ada calon yang kuat dan disukai masyarakatnya, tapi dalam tanda kutip tidak disukai oleh penguasa, kadangkala dijatuhkan dalam proses seleksi ujian ini. Sehingga calon yang ini tidak bisa ikut dalam kompetisi. Ada lagi yang menarik, seorang incumbent calon kepala desa kadangkala digugurkan di dalam proses seleksi ujian ini. Saya analogikan, seorang yang sudah menjadi tentara kemudian diuji lagi untuk menjadi tentara dan dia gagal. Ini lucu, kecuali bila ujian itu untuk menaikkan jenjang. Seorang incumbent sering dijatuhkan oleh pihak-pihak lain dengan cara-cara seperti ini. Ketika si incumbent ini kuat atau ada calon yang kuat, kemudian rame-rame membayar orang untuk mendaftar di desa tersebut, dan proses seleksi kemudian dijatuhkan. Tolong bagi bapak-bapak yang saat ini ada di Jakarta, di DPR, evaluasi kembali terkait calon yang lebih dari 5 dilakukan seleksi ujian. Atau setidaknya incumbent tidak sebagai bagian dari calon yang diujikan, bukan peserta yang diujikan. Karena apa? Seorang yang sudah mahir sebagai sopir masa diuji lagi menjadi calon sopir. Ini logika kita sangat sulit menerima, dan kadang-kadang incumbent yang disukai orang, masyarakatnya ini dijatuhkan di sini dengan cara ya seperti itu tadi, orang dari luar desa berbondong-bondong mencalonkan hanya untuk menjatuhkan. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!